Selamat datang di podcast bidang keilmuan dan penalaran Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Simpul Sulawesi Selatan. Podcast kali ini merupakan podcast pertama dari IMAI Simpul Sulsel yang akan membahas seputar keimaian. Kali ini bersama saya Megawati Ismail selaku anggota bidang SDM IMAI Simpul Sulsel dan Ketua Umum dan narasumber kita Ketua Umum IMAI Simpul Sulsel periode 2020-2021 Muhammad Radi Al-Kadri atau biasa disapa dengan Radi. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Berbicara tentang organisasi, pastinya kita tidak jauh dengan sejarah dan tujuan terbentuknya dari organisasi itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya sejarah dan tujuan dari IMAI itu sendiri, Kak? Ya, untuk sejarah IMAI itu sendiri, IMAI ini merupakan metamorfosis daripada jaringan mahasiswa akuntansi Indonesia. Oh, berarti IMAI dari jaringan dulu menjadi organisasi ya, Kak? Ya, betul. Oke. Jadi jaringan mahasiswa akuntansi Indonesia ini terbentuk pada tahun 98. Jadi beberapa tahun setelahnya itu terbentuk jaringan mahasiswa akuntansi Indonesia, muncullah keresahan atau pemikiran-pemikiran senior untuk merubah jaringan mahasiswa akuntansi Indonesia ini sebagai suatu organisasi yang memiliki aturan-aturan. Nah, berangkatlah di kongres pertama di Bandung, tepatnya di Universitas Maharanata. Kongres pertama disepakati untuk berubah menjadi Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia. Ini tahun berapa, Kak? 2009. Oh, berarti dari 18 November 2009. Oh, berarti untuk JMAI ke IMAI itu lumayan lama ya, Kak? Lumayan lama, iya. Terus untuk tujuan yang ditanyakan ya, tujuan yang ditanyakan di IMAI itu bahwasanya saya tiga poin yang bisa saya garis bawahi untuk tujuan daripada Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia. Yang pertama, bagaimana kita belajar dengan akuntansi. Oke, belajar dengan Teori-teori akuntansi ataupun praktek-prakteknya. Itu kita sama-sama mengkaji di Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia. Setelah itu ada suatu teman-teman atau adik-adik kita yang masuk juga bergabung di IMAI. Di sini tugasnya kita lagi mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan akuntansi kita kepada adik-adiknya kita. Karena sebaik-baik manusia adalah dialah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, kan seperti itu. Nah, di luar daripada itu, ya kita juga harus mengimplementasikan ilmunya kita sebagai mahasiswa akuntansi di masyarakat. Kita mengajarkan masyarakat bagaimana sebenarnya ini pengetahuan akuntansi, karena di seputaran hidup di masyarakat itu akuntansi terlibat. Oke, benar-benar. Nah, contoh saja ibu rumah tangga. Iya. Secara tidak sadar ibu rumah tangga itu menerapkan pengetahuan akuntansi. Mungkin itu saja ya. Oke, tadi kan Kak Radi bilang kalau teman-teman mahasiswa akuntansi yang bergabung di IMAI kita kan wadahi memberi pengetahuan tentang akuntansi. Jadi saya mau tanya nih Kak, bagaimana dengan apakah mahasiswa akuntansi di luar sana itu sudah termasuk anggota IMAI atau belum termasuk? Apa harus gabung dulu ke IMAI ini baru? Juga biasa banyak yang tidak mengetahui dirinya bahwasanya di IMAI itu dia diakui sebagai anggota muda yang belum masuk di organisasi ini ya. Oh, jadi mahasiswa akuntansi yang ada di universitas negeri maupun swasta itu diakui di IMAI sebagai anggota muda. Oh iya, ngerti. Tapi jika telah mengikuti latihan kader kepemimpinan Simpul, dia sudah berubah status keanggotaan sebagai anggota penuh. Oke, berarti harus ikut kadir dulu baru dianggap betul. menjadi anggota penuh. Betul. Berarti di luar sana mahasiswa akuntansi bisa disebut sebagai IMAIers nih Kak, karena Ya, sudah betul. termasuk anggota IMAI, tapi Ya. belum secara penuh. Ya, betul. Jadi kalau mau menjadi anggota IMAI secara penuh harus join dulu ke organisasi IMAI itu sendiri. Well, sangat jelas nih penjelasan dari Kak Radi terkait apa sih sebenarnya sejarah dan tujuan dari IMAI itu sendiri. Selanjutnya di Simpul Sulawesi Selatan kan Kak Radi sekarang menjadi ketua umum nih. Tahun ini universitas apa saja yang telah bergabung di Simpul Sulawesi Selatan? Tahun ini atau dari tahun kemarin? Atau gini deh, tahun dari awal sampai sekarang itu bisa disebutin universitas apa saja? Yang perlu juga kita ketahui untuk perintis kampus
IMAI di Sulsel itu yang pertama merintis ini 5 kampus. Oh iya ya, 5 kampus ya Kak. Jadi dari Jemai ke IMAI. Jadi di Jemai dulu ke Nah, IMAI ada yang tim perumus untuk aturan-aturan untuk dirubah Jemai ke IMAI. Oke. Nah, 5 kampus inilah yang menggagas. Salah satunya STM, Unhas, UNM, terus 45 dan UPRI, Universitas Perjuangan Republik Indonesia. Okay. Ini 5 kampus yang memperjuangkan menjadinya IMAI dari Jemai. Tapi tunggu ya Kak, itu tadi yang 5 kampus itu di Jemai dulu? Iya, terus Jemai. Dia yang teman-teman yang dari kampus inilah yang merintis terbentuknya IMAI. Oh iya ya. Oh iya, ada satu kampus lagi yaitu UKI Paulus Makassar. Oke. Jadi setelah berubahnya IMAI ini kita panggillah beberapa kampus lagi untuk bergabung bersama kami di IMAI. Ya, muncullah kampus-kampus baru, taruhlah UMI, Unifa, UIN, terus Nobel, YPUP, Unismu Makassar, dan sampai kita keluar daripada kota Makassar, Palopo dan Parepare. Oke. Ya, dan sempat juga di kepengurusan kemarin ada mahasiswa yang ikut juga dari Sopeng. Wow. Iya. Oh, berarti dari yang awalnya 5 menjadi sangat banyak nih Ya, Kak. betul, Berarti betul. ekspansinya lebih bagus. Betul. Itu tadi penjelasannya tentang kampus apa saja yang bergabung di Simpul Sulawesi Selatan. Saya mau nanya nih Kak, kan itu tadi Simpul Sulawesi Selatan. Apakah di Sulawesi itu ada berapa simpul? Khusus Simpul di IMAI? Sulawesi? Iya, khusus di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi mungkin hanya 3 yang sekarang yang aktif ya. Sulsel, terus Sultra, dan Gorontalo. Oke, itu yang baru aktif ya Kak? Ya, betul. Oke, itu mengenai tentang seputar IMAI. Nah, kali ini saya udah rampungin nih Kak Q&A dari Tempo kemarin yang sudah diajukan di akun official Instagramnya IMAI Simpul Sosial. Nah, di sini ada 6 pertanyaan nih dari para netizen di luar sana. Pertanyaan pertama, alasan gabung di IMAI. Alasannya Kak Radi itu gabung di IMAI itu bagaimana Kak? Alasan saya kemarin bergabung di IMAI itu satu yang saya pikirkan, bahwasanya saya mahasiswa akuntansi, saya harus punya banyak teman dan punya banyak referensi ilmu supaya ilmu saya terupgrade. Iya betul. Jadi saya memberanikan diri, saya penasaran juga dengan IMAI ini. Sebenarnya ini IMAI bagaimana, karena yang orang sosialisasi pada saat itu mengatakan bahwasanya IMAI ini adalah organisasi tingkat nasional. Saya sangat tertarik dengan itu, penasaran. Akhirnya saya daftarkan diri saya untuk ikut di latihan kader kepemimpinan Simpul. Seperti itu. Jadi berawal dari penasaran saya masuk, berawal daripada backgroundnya saya sebagai akuntansi saya masuk. Oke Kak, jadi di IMAI itu pastinya kan sebuah organisasi, pasti adalah program kerja. Untuk di kepengurusannya Kak Radi, apa sih program kerja yang dicanangkan? Apa saja? Apa saja program kerja yang ingin dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan? Yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Untuk yang telah dilaksanakan, alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan kegiatan Milad IMAI yang sudah ke-11. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa rintangan, tetapi kita tetap melewati dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua, kita sudah melaksanakan latihan kader kepemimpinan Simpul tepat pada bulan 12 kemarin. Kita adakan latihan kader kepemimpinan Simpul, dan insya Allah untuk berikutnya kita akan adakan suatu kunjungan lembaga ke desa-desa. Wow, di mana ke desa-desa ini kita harus juga, seperti yang saya katakan tadi, tujuan IMAI yang poin ketiga, kita juga mengimplementasikan ilmu akuntansinya kita ke desa-desa. Ya, paling tidaklah kita mengajari teman-teman atau masyarakat UMKM yang ada di desa bagaimana proses mengatur keuangan usahanya, kan seperti itu. Iya betul banget Kak.
Jadi itu program kerjanya ya? Oke. Di IMAI itu sendiri kan sudah disebutkan tadi program kerjanya. Dan sudah dijelaskan juga bahwa IMAI itu berfokus pada keilmuan. Iya, betul. Dan menurut searching saya, di IMAI kan ada 3 bidang Kak. Bidang keilmuan, sumber daya manusia, dengan humas. Iya. Boleh disebutin tuh program kerja apa saja yang Tiap bidangnya. tiap bidangnya. Untuk di bidang keilmuan itu sendiri ya tidak lepas daripada IMAI kan. IMAI adalah organisasi bergerak di bidang keilmuan. Jadi program kerja rutinnya ya kajian seputar akuntansi. Terus yang kedua podcast. Oke, Yang podcast. sekarang ini kita laksanakan podcast ini kan dari program kerja bidang keilmuan. Terus yang ketiga itu INATS, lomba INATS. akuntansi. Nah, untuk di bidang sumber daya manusia, di bidang sumber daya manusia ini teman-teman ingin melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, baik pelatihan wirausaha, pelatihan public speaking dan lain-lain. Terus di luar daripada pelatihan itu tidak lupa pula teman-teman SDM ini memberikan kajian-kajian seputar dengan organisasi. Oke. Jangan sampai kita berada dalam lingkup organisasi tetapi kita tidak paham bagaimana itu suatu organisasi dikemas dengan baik-baik. Dan kita harus belajar juga di situ. Iya, Jangan betul. sampai kita hanya fokus di kajian akuntansi, kita lupakan organisasi. Oke, jadi tidak hanya kajian akuntansi, Ya, tapi jadi kita juga seimbangkan. Iya, betul. Oh iya, itu tadi kan dari bidang keilmuan dan sumber daya manusia. Ya, betul. Bagaimana kalau dari bidang humasnya itu sendiri, Kak? Ya, untuk bidang hubungan masyarakat, hubungan masyarakat ini tidak lepas daripada bagaimana teman-teman yang berada di bidang humas untuk berkomunikasi atas dan ke bawah, Oke. eksternal dan internal. Nah, dia memiliki 3 program kerja. Yang pertama itu zona IMAI. Zona IMAI ini ya semua sosial media daripada IMAI teman-teman humas Yang mengelola. handle. Ya. Oke. Terus kunjungan lembaga. Kunjungan lembaga ini seperti yang tadi saya katakan, bukan kunjungan lembaga sih, kunjungan lembaga ini maksudnya kunjungan ke instansi-instansi keuangan. Oke, iya ya. Taruhlah seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Ini program kerja daripada hubungan masyarakat. Dan yang ketiga yang saya katakan tadi, bahwasanya accounting care. Accounting care ini bagaimana kita peduli terhadap masyarakat untuk mengajar, mengimplementasikan ilmunya kita kepada mereka. Betul banget, sangat bermanfaat banget nih Kak Di. Jadi untuk pertanyaan ketiga, sama sih pertanyaannya Kak, kegiatan apa yang sudah terrealisasi dari program kerjanya itu? Kegiatan ya seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama ya milad. Oke, milad tadi Milad sudah disebutin. Yang ke-11 tahun Mei, terus latihan kader, dan ya sebelum itulah pasti sudah berjalan kajian-kajian akuntansi. Yang dari bidang keilmuan ya, tadi. Dari bidang keilmuan. Nah, sampai saat ini insya Allah juga kita akan gadang-gadang untuk accounting care di suatu desa yang ada di kabupaten sebelah. Oke, itu baru mau dilaksanakan. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa arti IMAI menurut Ketua Umum, Kak Radi? Arti IMAI keluarga kedua. Wow, keluarga kedua, IMAIers di luar sana jadi. Keluarga Menurut kedua. Kak Radi, IMAI itu adalah keluarga kedua. Kenapa? Kenapa bisa dianggap sebagai keluarga kedua nih Kak? Ya, begini kan, IMAI ini adalah organisasi yang mengumpulkan teman-teman akuntansi. Nah, saya selalu mau berperspektif bahwasanya teman keluarga saya ini, saya perkerucutnya teman keluarga saya ini teman-teman akuntansi. Iya, Nah, betul. teman-teman akuntansi ini masuk di IMAI, jadi dia harus menjadi keluarga kedua saya. Mengapa? Karena apabila saya butuh terkait dengan pengetahuan akuntansi, pasti saya mengadu ke teman-teman yang ada di IMAI. Apabila saya butuh sesuatu, pasti saya juga minta tolong sama teman-teman IMAI. Jadi saya katakan IMAI ini adalah keluarga kedua saya, karena keluarga pertama saya kan ada di kampung. Jadi saya harus mencari keluarga baru dalam hal artian seperti ini, jangan
persepsikan bahwasanya Iya. keluarga ini orang tua dan Iya, enggak kok. keluarga besar begitu, Iya, tapi yang bisa menemani di perantauan seperti itu. Oke, jadi mungkin itu juga salah satu alasannya Kak Radi untuk menjadi ketua umum ya. Ya. Karena merasa sebagai keluarga kedua, Keluarga jadi kedua, ya pengen dilindungin gitu. Ya, betul. Oke, selanjutnya pertanyaan, apa yang paling diharapkan Kak Radi selaku ketua umum terhadap anggota barunya yaitu LPKS 12 sekarang? Harapan saya selaku ketua umum terhadap anggota baru, semoga saja dia tetap loyal berproses di IMAI, karena dia harus juga ketahui bahwasanya tujuan dia masuk di IMAI itu apa. Iya betul. Yang sampai dia masuk di IMAI tujuannya belum terlaksana, baru dia tidak mencari di IMAI seperti itu. Jadi itu yang saya harapkan, dia tetap berproses sampai dia selesai dalam kepengurusan. Sampai dia masuk pengurus, selesai di kepengurusan, itu harapan saya untuk teman-teman angkatan 12 seperti itu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, Kak kan tadi sudah dijelaskan beberapa program kerja yang telah terlaksana dan akan dilaksanakan nantinya. Nah, mungkin kita di program yang terlaksana dulu deh. Apa sih sebenarnya hambatannya Kak Radi dalam menjalankan roda kepengurusan, terkhusus tadi program kerja yang telah diterapkan tadi di masa pandemi saat ini? Apa hambatannya Kak? Kalau ditanya hambatan, ya pasti banyak lah hambatan. Apalagi sekarang masih masa pandemi COVID-19 yang semua orang, semua organisasi pasti terdampak. Tapi alhamdulillah hambatan-hambatan itu kita atasi dengan kerjasama tim. Betul banget. Oke, itulah tadi beberapa pertanyaan yang telah dijawab sama Kak Radi. Selanjutnya mungkin sebelum kita menutup podcast kali ini, adakah pesan-pesan dari Kak Radi kepada teman-teman atau mahasiswa akuntansi di luar sana? Ya, pesan saya untuk teman-teman mahasiswa akuntansi di luar sana, jangan lupa salah satu peran mahasiswa, agen perubahan, di mana mahasiswa mampu untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada saat ini. Apalagi di masa pandemi, mahasiswa sangat dibutuhkan untuk merubah suatu lingkungan yang dari A ke B misalnya kan. Nah, di agen perubahan ini juga kita harus merubah pola-pola pikir kita. Kita harus bagaimana mengkritisi suatu kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, karena kita di program studi akuntansi, ya kita fokus saja dulu di kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan seperti itu. Wow, itulah tadi beberapa pesan yang disampaikan oleh Kak Radi kepada teman-teman sekalian, terkhusus mahasiswa akuntansi di luar sana, oke. Dan mungkin ini akhir dari podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Umum IMAI Simpul Sosial periode 2020-2021 dalam hal ini Muhammad Radi Al-Qadri atau yang saya sapa sebagai Kak Radi. Terima kasih banyak Kak karena telah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kali ini di sama-sama. salah satu program kerja bidang keilmuan dan penalaran IMAI Simpul Sosial. Dan saya Megawati Ismail selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya kami. Mungkin Instagramnya Kak Radi bisa disebutin. Instagram saja saya @radhi, I-nya 12 kali. Ada dicantumkan di bawah paling pojok. Terus Instagram saya jangan lupa di follow Megawati Ismail _ dan juga jangan lupa follow Instagramnya IMAI Simpul Sosial News _ dan jangan lupa juga subscribe YouTube IMAI Simpul Sosial YouTube channelnya. Jangan lupa juga di share, like, and comment podcast kali ini kalau misalnya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.